Orang berbau wangi tapi rasanya pahit, ini adalah orang munafik. Baca Quran tapi Allah melaknat orang-orang pemakan riba, sedangkan dia makan riba. Al-Quran telah mengutuk dia. Mereka yang senantiasa menenggak minuman keras, menenggak pil koplo, dia membaca Al-Quran, maka Al-Quran telah mengutuk dia. Terus gimana ini? Berarti kita nggak usah baca Al-Quran, kan begitu? Daripada Al-Quran mengutuk kita tidak usah membaca Al-Quran, berarti begitu? Maknanya Al-Quran itu akan menuntun kita. Kita lihat aja Al-Quran, dilihat aja, gak usah dibaca, dilihat aja, itu akan menuntun kita. Ini yang dimaksud adalah orang yang mengerti hukum, orang yang mengerti hukum tetapi tidak menerapkan. Orang mengerti hukum, bagaimana hukumnya jika engkau memiliki istri tidak memakai kerudung, gak pakai jilbab, gimana hukumnya? Haram, dosa. Tapi engkau membiarkan istrimu tidak memakai jilbab, engkau dikutuk oleh Al-Quran. Engkau mengerti hukum, jika seorang perempuan menggunakan parfum lalu sampai tercium oleh lawan jenisnya, maka zina. Ketika engkau membiarkan istrimu yang seperti itu, engkau dikutuk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dikutuk oleh Al-Quran. Makanya ilmu ini jangan cuman kita tambah, ilmu ini jangan cuman kita pelajari, tapi diamalkan, diterapkan. Karena ketika kita menuntut ilmu tanpa ada penerapan, tanpa ada pengaplikasian, justru akan membuat kita semakin jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Imam Maimun bin Mahran radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan banyak seseorang ini yang membaca Al-Quran tetapi Al-Quran justru melaknat dirinya. Maka beliau ditanya, apa maksud ini? Orang baca Al-Quran tapi malah melaknat Al-Quran tersebut. Beliau menjawab bahwa laknat Allah bagi para pendusta, sedangkan yang membaca adalah seorang pendusta. Ia membaca tentang masalah ancaman Allah, sedangkan dia melaksanakan segala yang telah diancamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Al-Quran menjadi pengutuk buat dia. Disebutkan dalam hadis, innal munafiqil ladzi yaqra'ul Qur'an mathalahu mathal raihanah rihuha thayyibun wa ta'muhu murrun. Orang yang membaca Al-Quran, ada orang munafik membaca Al-Quran, ini diibaratkan oleh baginda Nabi Muhammad seperti semerbak bau wangi tetapi rasanya pahit. Ada seseorang yang ada 3 kategori di dalam kitab Nasoih Diniyah yang lain itu sebutkan oleh Imam Haddad. Seseorang itu ketika membaca Al-Quran lalu dia menerapkan, ini seperti buah yang manis, seperti buah yang manis dan baunya wangi. Ini orang baca Quran juga menerapkan. Ibarat yang kedua, orang berbau wangi tapi rasanya pahit, ini adalah orang munafik. Baca Quran tapi tidak mengaplikasikan. Ada juga yang baunya tidak sedap dan rasanya pahit. Ini orang yang sudah tidak mau baca Quran, sudah gitu tidak mau juga mengaplikasikan Al-Quran. Ini wis pahit, ambune gak enak ya. Ini diibaratkan seperti itu. Ana aqwaman yaqra'ul Quran kama unzila. Sesungguhnya ada kelompok yang membaca Al-Quran seperti saat diturunkan. Wa annahu la yujawwizu taraqihum yamruquna minal Islam kama yamruqu syahmu min zamani. Sesungguhnya
Ada sekelompok orang yang membaca Al-Quran seperti ketika Al-Quran diturunkan, tetapi bacaan itu tidak melewati batas tenggorokan mereka. Ini diibaratkan seseorang ketika melihat anak panah yang keluar melesat dari busur panahnya. Itulah orang-orang yang membaca Al-Quran tetapi dia tidak melaksanakan apa yang telah Al-Quran perintahkan. Fal'iyadu billah min dalik. Makanya kata Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam satu hadis sebutkan oleh baginda Nabi Muhammad, khairukum man ta'alamal Qur'an wa 'allamahu. Termulianya kalian, saking tingginya orang yang mengerjakan ini, sambil mengatakan khairukum, yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Belajar ngaji, mengajarkan isi Al-Quran, termasuk fikih, ini juga isi Al-Quran, termasuk hadis, nahwu, orang belajar baca kitab, ini definisi akar-akar daripada bacaan Al-Quran. Ranting-ranting, dahan-dahannya Al-Quran itu hukum fikih. Pusatnya adalah pada pohon tersebut, yaitu Al-Quran. Makanya Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimallahu ta'ala wa ardhah, beliau ditanya, wahai Imam, siapakah orang yang paling engkau sukai? Imam Sufyan Ats-Tsauri, maka dijawab, orang yang belajar Al-Quran. Mau belajar Iqra, yang belum bisa baca Quran, masih tersendat-sendat baca Al-Quran, jangan sesekali kita malu untuk belajar membaca Al-Quran. Kalau engkau melihat ada orang yang belajar Al-Quran, beliau ditanya, lalu ada orang yang jihad di jalan Allah, mana yang lebih engkau cintai? Beliau menjawab, tentu aku lebih memilih orang yang membaca Al-Quran. Apa sebab di antara kita ini susah untuk melaksanakan istiqomah? Kita susah untuk melaksanakan istiqomah. Nilai ibadah itu yang paling baik ada pada istiqomah, bukan ada pada jumlah.